di bawah tadi, letak sumur itu setelah kita melewati pagar akar gantung. Kisah dilanjutkan dengan Suliwa yang kala itu tengah melakukan perjalanannya mencari 7 sumur untuk memandikan Galuh dalam melepaskan kutukan yang menjeratnya menjadi seekor anjing oleh siluman serigala. Kamu sudah bisa menggonggong, Luh? Baru nyoba. Memangnya sudah mirip, Kakang? Itu sumurnya, Luh. Pada saat itu Suliwa telah sampai di sumur ke-6, dan di sanalah Suliwa mendapati tantangan yang lumayan berat karena ia harus berhadapan dengan penunggu sumur tersebut yang dihuni oleh makhluk halus yang sakti dan mengerikan. Kakang Liwa! Suliwa pada saat itu tidak berkutik karena lehernya dililit dan ditarik oleh makhluk yang sangat aneh itu hingga ia pun sampai terperosok di goa bawah tanah. Siapa kamu? Berani-beraninya memasuki daerahku. Namaku Suliwa. Aku sangat membutuhkan air sumur itu untuk menyembuhkan kekasihku dari tenung manusia serigala. Setiap sumur pasti dibuat untuk siapa saja yang membutuhkannya. Enak saja, sumur Jalatunda ini milikku. Di sana Suliwa akhirnya berhadapan dengan makhluk penunggu sumur Jalatunda tersebut. Karena merasa tidak bersalah Suliwa lantas melawan makhluk itu dan terjadilah pertarungan sengit di sana. Hingga pada akhirnya Suliwa diberi petunjuk oleh seekor bekicot jelmaan bahwa kelemahan para makhluk aneh itu adalah dengan ditaburkan garam. Gunakan garam. Saya menyerah. Kembalikan aku ke permukaan sumur. Cepat! Setelah memenangkan pertarungan itu, Suliwa kemudian meminta makhluk itu untuk segera mengembalikannya ke atas permukaan sumur. Kakang? Maaf, agak lama, Luh. Alhasil Suliwa kini telah memandikan Galuh di sumur ke-6 tersebut dan tinggal satu lagi di sumur ke-7. Galuh Parwati akan terbebas dari kutukannya. Tinggal satu sumur lagi. Kamu akan bebas dari tenungan yang sangat menyengsarakan ini. Sementara itu di sisi lain kita diperlihatkan dengan si Bongoh yang sedang mencari Tuan Suliwa, karena selama di Kalinggapura ia sangat kebingungan ditinggal pergi oleh tuannya tersebut. Bongoh yang pada saat itu ingin sekali bertemu dengan Tuan Suliwa ternyata ia pun telah mendapatkan wangsit disuruh pergi menuju ke Gunung Rogo Jembangan. Dan memang benar ternyata tempat itu adalah lokasi sumur terakhir yang akan dituju Suliwa. Kamu orang dari mana? Kalinggapura, Mbah. Jauh-jauh dari wetan sana datang kemari. Mau cari apa? Saya itu dapat wangsit. Katanya, kalau kepingin ketemu dengan majikan saya, saya harus datang ke Gunung Rogo Jembangan. Oh ya, tadi juga ada seorang pemuda datang kemari Ya, itu. dari Kalinggapura. Katanya mau cari sumur di Gunung Rogo Jembangan. Dia bersama gadis cantik, Mbah. Tidak, dia bersama anjing. Anjing? Ya, anjing betina. Kenapa kamu? Singkat cerita kini Suliwa akhirnya telah sampai di Gunung Rogo Jembangan, di mana letak sumur ke-7 berada di sana. Ini sumur terakhir yang akan menggugurkan semua tenungan yang menimpa dirimu. Akan tetapi, lagi-lagi di sumur itu ternyata juga dihuni oleh berbagai macam makhluk halus. Jangan dekati sumurku. Siapa kamu? Di saat itulah muncul dedemit warna merah langsung menyerang dan pada akhirnya Suliwa kini harus bertarung kembali menaklukkan makhluk aneh itu sebelum menggunakan air sumur tersebut. Awalnya Suliwa sempat dibuat keteteran oleh serangan dedemit merah tersebut karena hembusan angin topan yang sangat kencang keluar dari mulut makhluk itu. Dengan segala upaya, demi melepaskan kutukan Galuh Parwati akhirnya Suliwa mampu melewati rintangan itu dan dedemit merah berhasil dikalahkan oleh pedangnya. Setelahnya muncul kembali dedemit bajul ijo keluar dari dalam sumur menyerang Suliwa. Kesaktian dedemit bajul ijo itu yang bisa menghilang hingga Suliwa pun agak kebingungan melawannya yang tidak kasat mata. Dan di saat itu juga, datanglah si Bongoh melihat Suliwa yang bertarung dengan dedemit. Sontak si Bongoh menganggap Suliwa kini menjadi orang edan karena yang dilihatnya bertarung sendirian. Tuan edan nih. Edan tenan. Ketika Bongoh hendak mendekat ke Tuan Suliwa, kini ia malah jadi bulan-bulanan oleh dedemit bajul ijo itu karena ia tidak mengetahui bahwa Suliwa tengah bertarung dengan makhluk halus. Sembari tubuh Bongoh yang sedang dilempar ke sana kemari oleh bajul ijo itu, dengan segera Suliwa mengambil celah untuk melumpuhkan dedemit makhluk halus itu dan alhasil si bajul ijo mampu dikalahkannya.
Kong. Mendapati Bongoh yang bisa menjumpainya di tempat itu, Suliwa pun tampak terheran-heran bagaimana ia bisa sampai ke sana. Lantas Bongoh langsung menjelaskan tentang wangsitnya itu, bahwa ia benar-benar ingin tetap mengabdi kepada Tuan Suliwa. Maka dari itu Bongoh mendapatkan suara bisikan untuk disuruh datang ke Gunung Rogo Jembangan agar bisa bertemu dengan tuannya tersebut. Wangsit? Iya, saya tirakat supaya ketemu Tuan dan Nini Galuh Parwati. Oh ya, Nini Galuh Parwatinya mana? Ini? Kamu yang sinting, oh. Galuh, sebentar lagi kamu akan terbebas dari tenungan manusia serigala. Setelahnya Suliwa dengan segera memandikan Galuh Parwati di sumur ketujuh yang terakhir itu agar Galuh bisa cepat terbebas dari kutukannya. Dan memang benar yang dikatakan oleh kenanga siluman serigala itu, bahwa kutukan Galuh bisa terlepas setelah dimandikan di 7 sumur yang sudah disampaikan sebelumnya. Kini jelmaan anjing betina itu berubah kembali menjadi Galuh Parwati seperti sedia kala. Suliwa yang melihat kekasihnya itu yang sudah terbebas dari kutukannya sangat senang sekali bisa memandang wajahnya kembali. Bongoh pun hanya ternganga melihat Nini Galuh yang memang benar-benar dikutuk menjadi anjing betina. Aku sudah jadi manusia lagi. Iya, ayo lihat sumur. Aku sudah menjadi manusia lagi, kakak. Di sisi lain ternyata hal itu tengah disaksikan oleh para siluman serigala, dengan melihat di layar monitor gaib bahwa Suliwa dan Galuh telah berhasil melepas tenungan mereka. Di samping saudaranya yang bernama Kantil itu masih terdiam dan melongo seperti orang gila, pandangannya pun kosong karena telah menelan pil koplo dari Suliwa ketika kenanga mengutuk Galuh waktu itu. Dia berhasil membebaskan kekasihnya dari tenungku. Kemudian Suliwa memutuskan untuk segera ke Mawapati guna melaporkan semua kejadiannya dengan Prabu Angling Dharma, karena menyangkut siluman serigala yang kembali membuat ulah dikala mereka pernah mengacau di Mawapati. Di perjalanannya Suliwa dan Galuh saling bermesraan karena semenjak Galuh dikutuk jadi anjing Suliwa tidak bisa memandang wajah Galuh Parwati. Hal itu pun disaksikan oleh Bongoh dari belakang dengan posisi cengar-cengir melihat mereka berdua yang sedang horny. Hingga akhirnya Suliwa dan Galuh pun berhenti dan ngumpet di belakang pohon. Mereka pun langsung melakukan perang mulut yang sudah tidak dapat ditahan lagi. Suliwa dan Galuh saling mengkelumati bibirnya satu sama lain serta Suliwa juga memanen buah semangkanya Galuh. Bongoh pun hanya bisa melongo di belakang menunggunya sambil membayangkan kenikmatannya. Ketika mereka berdua sedang horny di balik pohon, tiba-tiba saja muncul kembali sesosok dedemit yang serupa dengan sebelumnya. Akan tetapi jumlah dedemit ini semakin banyak karena mereka semua telah mengundang teman-temannya. Bongoh yang melihatnya langsung dibuat gemetaran oleh para dedemit itu, hingga ia pun kebingungan harus bagaimana karena tuannya sedang melakukan tugas memetik buah semangkanya Galuh. Hingga akhirnya ketika makhluk halus itu mendesak dan mendekatinya dengan sendirinya adegan atraksi Suliwa dan Galuh di belakang pohon itu pun terganggu olehnya. Bongoh di saat itu sangat ketakutan dengan para dedemit itu yang datang dengan jumlah yang sangat banyak. Mereka lantas mengira bahwa makhluk-makhluk itu akan kembali menyerang, akan tetapi ternyata dugaan itu salah besar. Sebab para dedemit itu justru malah bersujud di hadapannya karena atas kekalahannya dari Suliwa sebelumnya. Ampuni kami, Gusti. Kami rakyat dari Sang Minagini yang telah Tuhan kalahkan. Kami menyerah. Para dedemit itu pun meminta ampunan dan ingin mengabdikan dirinya untuk menjadi budak Suliwa. Akan tetapi di saat itu Suliwa langsung menolaknya. Hingga akhirnya hal itu pun tidak disia-siakan oleh si Bongoh karena ada sebuah kesempatan yang sangat langka. Ia pun lantas mengambil sikap untuk maju dan memanfaatkan para dedemit itu untuk disuruh mencarikan makanan yang enak-enak dan lezat di saat itu juga. Kami rela menjadi budak Tuhan. Kami akan menjalankan semua perintah Tuhan. Aku tidak butuh kalian. Mbok jangan begitu. Wong ada yang sukarela mau menjalankan perintah kita kok malah ditolak. Gendruwo, kalau kalian benar-benar ingin menjalankan perintah kami, coba lakukan perintahku. Nah, carikan makanan yang paling lezat, seperti makanan raja-raja, ya. Baik, Cepat. baik Tuanku. Cepat. Tunggu. Makanan raja-raja ya, makanan manusia, bukan makanan dedemit atau gendruwo ya. Oh, hamba mengerti, Ya. Tuan. Aku sana. Ayo cepat. Sangat di luar Nurul dan tak habis fikri, ide konyol Bongoh memang benar-benar bikin ngakak. Mau-maunya para dedemit itu menuruti semua perintah gilanya Bongoh untuk mencarikan menu makanan yang seperti disediakan untuk raja-raja. Para gerombolan makhluk itu pun lantas bergegas pergi dengan serentak demi melakukan tugasnya kepada Tuan Bongoh.
Awalnya Suliwa memarahi Bongoh karena telah memanfaatkan para dedemit itu, akan tetapi Bongoh mengatakan bahwa kesempatan yang sangat langka seperti itu jangan disia-siakan. Kita harus bisa menggunakan kekuasaan, Tuan. Mumpung ada yang patuh kita perintah. Dan tidak lama kemudian para gerombolan makhluk itu dengan cepatnya telah kembali membawa seperangkat alas karpet beserta semua makanan hidangan kerajaan yang sangat lezat dan mantap. Ketika Suliwa dan Galuh di saat itu juga merasa sangat lapar sekali serta melihat semua makanan menu kerajaan yang enak-enak telah tersaji di sana, akhirnya mereka pun mengikuti langkah Bongoh dan langsung menyerbu makanan itu. Silakan Tuan. Ya. Silakan Tuan ini. Tidak baik nampai rezeki dan tidak lebih baik lagi membiarkan perut kita menderita. Ayo loh, ayo. Bisa tidak makhluk-makhluk itu menyingkir dulu? Terus terang nafsu makanku terganggu. Oh, bisa. Kalian pergi dulu ya. Nanti saya panggil dengan tepuk tangan. Baik. Ya. Sana makan semua. Bongoh, masakannya enak. Tapi dari mana itu? Oh, Ada lagi yang harus kami sediakan, Tuan. gini sahabat saya bilang, masakan yang kalian sediakan sangat nikmat. Dari mana kalian mendapatkannya? Kami nyolong makanan yang sedang disediakan para dayang untuk santap siang Prabu Malawapati. Nyolong? Nyolong. Nyolong ya.